jabarkan jenis-jenis bid'ah. Tolong jabarkan jenis-jenis bid'ah. Buka halaman 54. Halaman 54 yang tulisan tebal, pembagian bid'ah menurut Imam Syafi'i. Qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua, mahmudatun bid'ah terpuji, wa mazmumatun bid'ah tercela. Fama wafaqas sunnata, kalau perbuatan itu tidak pernah dikerjakan Rasul tapi masih sesuai dengan hadis sunnah, masih dinaungi oleh hadis, fahuwa mahmud, maka perbuatan itu disebut bid'ah mahmudah, bid'ah terpuji, bid'ah hasanah. Wa ma khalafaha, kalau perbuatan itu bertentangan dengan hadis, fahuwa mazmum, maka namanya bid'ah mazmumah, bid'ah tercela, bid'ah dhalalah, bid'ah mungkarah. Dikasih tanda supaya mudah nanti kalau ditanya orang. Itu menurut Imam Syafi'i. Apa kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, halaman 55 yang tulisan tebal. Menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, wat tahqiq, setelah diteliti secara mendetail dan halus, annaha in kanat mimma tandariju tahta mustahsan fi syar'i fahuwa hasanah, kalau dia masih dinaungi hadis dalil yang sahih, masih bisa dilegitimasi dengan dalil, fahuwa fahiya hasanah, maka disebut dengan bid'ah hasanah. Wa in kanat mimma tandariju tahta mustaqbahin fi syar'i fahuwa fahiya mustaqbahah, maka dia termasuk bid'ah dhalalah, mustaqbahah, jelek, buruk. Wa illa, kalau tidak masuk di antara keduanya, fahiya min qismil mubah, maka dia termasuk dalam perkara mubah, boleh. Wallahu a'lam. Kedua, apakah harus disebutkan namanya ketika mengirim doa untuk orang tua kita? Kalau orang tua kandung tanpa disebutkan namanya sudah sampai otomatis. Itulah makna idza matal insan, kalau manusia mati inqata'a. Semua amal Abdul Somad putus, tapi ada satu amalnya yang dilaksanakannya sekarang tetap nyambung walaupun dia sudah mati. Amal yang mana? Anaknya. Amal anak saya nyampai ke saya, karena anak saya itu amal saya. Saya nggak ngerti Pak Ustadz, apa maksudnya anak Ustadz, amal Ustadz? Anak saya itu amal saya, karena kalau istri saya itu cuman saya tengok, nggak mungkin dia hamil. Paham? Amal saya, anak saya itu, maka amal dia mengalir ke saya tanpa disebutkannya binti. Beda sama orang lain. Kalau bapak mau ngirim Fatihah untuk saya, mesti sebutkan untuk almarhum Abdul Somad bin Bakhtiar Al-Fatihah. Nggak tahu binnya, bin Abdillah, hamba Allah. Abdillah, Abdurrahman, asal jangan bin Abdul Somad. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana cara untuk meminta maaf kepada orang yang sudah meninggal? Nabi naik ke atas mimbar hari Rabu, meninggalnya hari Senin. Man kuntul jalattu lahu zahran, siapa yang pundaknya pernah ku cambuk waktu aku nyambuk kuda, ternyata dia ada di balik kuda, kena pundaknya, dia sakit hati, nggak nuntut balas, azza zahri, ini pundakku, silakan balas, cambuk. Man kuntu syatamtu lahu irdan, siapa yang kata-kataku kasar menyinggung perasaannya, waktu aku ngomong dia tersinggung, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, silakan balas. Sahabat semuanya diam, nggak ada. Siapa yang ada uangnya ku pinjam, langsung tegak.
Itu menunjukkan pundak bisa dimaafkan, hati bisa dimaafkan, tapi uang susah. Innalaka alayya thalatha darahim. Kau punya utang 3 dirham. Kata Nabi kepada Fadal, idfa' ya Fadal. Fadal, bayarkan hutang. Cari orangnya. Saya sudah nyari nggak ketemu Pak Ustadz. Waktu saya mau pergi haji takut mati di tanah suci, pesawat meletup meledak. Akhirnya saya cari Pak Ustadz SMP tempat saya makan bakwan dulu, bayar 3 makan 5. Ternyata tanah itu sudah dibangun mall Pak Ustadz. Cari sampai ketemu. Kalau nggak ada juga, hitung berapa angka bakwan. Kau makan bakwannya berapa kali? Libur cuma tanggal merah aja Pak Ustadz. Kau hitunglah berapa harga bakwan itu tahun 80. Jangan tahun 80 1000, sekarang bayar 1000 juga. Inflasi, tak sama nilainya. Hitung menurut harga emas, maka serahkan untuk umat. Karena umat ini satu. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Kalau ada ahli warisnya bayarkan. Kalau tak ada ahli warisnya serahkan kepada lembaga yang dinikmati masalih ammah, kepentingan umat orang banyak. Bisa serahkan ke yayasan Masjid Jami Al-Azhar. Kalau bingung tak tahu mau ditransfer kemana, nanti akan dibelikan untuk air sedekah. Jadi setiap 10 menit sekali ada iklannya. Air Masjid Jami Al-Azhar. Nanti untuk kepentingan umat, ada orang puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, puasa Ramadan, supaya dinikmati orang banyak. Adapun dosa yang terkait dengan perasaan, saya nggak ada utang Pak Ustadz. Terus apa dosamu? Dulu saya janjikan harus menikah dengan dia, ternyata ada yang lebih cantik Pak Ustadz. Maka tentang masalah itu mintalah kepada Allah. Ya Allah, aku ada silap dan salah dengan salah satu dari hambamu. Aku merasa sampai hari ini berdosa. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kau sanggup bacakan Yasin, khatamkan Quran, bacakan Al-Fatihah sebagaimana sudah kita belajari tadi, baik. Ampunkan dosanya, ampunkan dosaku kepadanya. Selesailah usaha kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tidak dituntut lebih dari kemampuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Bila salat jenazah dilakukan di masjid setelah salat fardu, mana yang didahulukan, salat ba'diyah apa salat jenazah? Jenazah dipersilakan masuk, kata imam. Untung jenazah itu tak berdiri. Diangkatlah, dipikul ke dalam. Baru saja salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking mau cepatnya imam, masukkan. Jamaah bingung karena dia menganggap kalau sholat jenazah nanti tidak bisa lagi ba'diyah, maka tetap boleh ba'diyah setelah sholat jenazah. Begitu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Ada yang alal faur, mesti segera, tapi ada yang alat tarakhi, waktunya panjang. Kalau sholat zuhur jam 12, sholat asar jam 12, jam 13, jam 15.30, maka waktunya tarakhi panjang. Itulah maka didahulukan sholat jenazah baru sholat ba'diyah. Habis sholat jenazah, setelah selesai dia sholat ba'diyah, maka hukumnya mubah, boleh. Mana yang alal faur? Jenazah. La tahbisuhu, jangan tahan jenazahnya. Asri'u ila qabrihi, segera. Itulah dalilnya alal faur, segera. Sedangkan sholat ba'diyah bisa ditunda 5-10 menit. Saking ingin cepatnya supaya dia dikuburkan, supaya ketemu dia dengan kebaikannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di halaman 219 ada pelapak kurma tidak ada. Boleh diganti bunga atau bagaimana kalau diganti bunga? Di halaman 220 biasanya keluarga tidak ikut, padahal dimakan untuk memohon amal atau kebanyakan. Tapi mungkin yang pertanyaan pertama ini, jadi pelapak kurma di hadis saja Ustaz, boleh nggak diganti dengan bunga? Innamal khamru khamar, wal maisir judi, wal ansab
menyembelih binatang untuk berhala, wal azlam mengundi nasib, rijsun najis, min amali syaitan. Yang ada dalam ayat itu cuma khamar. Khamar itu anggur diperas, dimasukkan ke botol, disimpan seminggu. Setelah melewati proses fermentasi, muncul zat baru namanya alkohol. Bukan bahasa Arab. Alkohol ini yang disebut dengan khamar. Khamar diambil dari kata khimar. Jadi kalau ada orang yang nakal tapi pernah ngaji, dia pakai sabu-sabu. Pas dipakai sabu ditangkap sama polisi, dibawa ulama. Kenapa kau pakai sabu? Tunjukkan dalilnya dalam Quran dan Sunnah. Mana ada ya ayyuhalladzina amanu jtanibu sabu-sabu? Nggak ada. Lalu dari mana dasar pengharaman sabu-sabu? Qiyas. Qiyas, dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, sadduz zara'i, qaulus sahabi, istihsan, istishab, urf. 10. Dari mana dasar pengambilan hukum narkoba, sabu-sabu, pil rohipnol, nipam? Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam ijma' tak ada, dalam qiyas. Apa arti qiyas? Menyebutkan sesuatu yang belum ada hukumnya, dikiaskan kepada sesuatu yang sudah ada hukumnya dengan melihat titik persamaan antara keduanya. Apa yang sudah ada hukumnya? Pelepah korma. Apa yang belum ada hukumnya? Bunga tai ayam. Apa titik persamaan antara keduanya? Sama-sama tanaman hidup. Bagi yang menyetujui qiyas. Kenapa kau tabur tadi bunga? Karena bunga juga adalah bagian tanaman. Kalau pelepah korma sebelum dia kering bertasbih, maka bunga-bunga juga sebelum kering bertasbih. Bagi yang menyetujui qiyas. Bagi yang tidak setuju dengan qiyas, dengan pelepah korma lain pun dia tak setuju. Karena menurut dia yang pelepah korma bertasbih hanya pelepah korma yang dicabut oleh Nabi itu saja. Adapun pelepah korma yang tumbuh di samping Masjid Jami' Al-Azhar tak sama. Karena dia menolak qiyas. Dan itu biasa dalam perbedaan fikih. Orang yang ngerti fikih biasa. Kau setuju silakan, nggak setuju nggak usah buat. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, kenapa tahlilan untuk orang meninggal banyak yang menentang? Sering dibilang cukup 3 hari, padahal pihak keluarga tidak merasa terbebani dan malah ingin mengadakan selama 7 hari. Apakah ada dalil yang merujuk hal ini? Isna'u ta'aman li ali Ja'far li'annahu yusghiluhum. Kalau ada orang meninggal, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Ja'far meninggal, istri anaknya susah. Jangan susahkan lagi dia dengan kedatangan kalian. Masakkan makanan. Hei istri Ja'far, hai anak Ja'far, kalian jangan lagi masak. Ini sudah kami bawakan masakan ayam penyet, lele, tahu goreng tempe. Minumannya Masjid Jami' Al-Azhar. Dia memang setiap 10 menit mesti ada iklan. Begitu aslinya. Jangan sampai orang yang kemalangan itu sudah jatuh ditimpa tangga, diterkam kucing. Maka tradisi nenek moyang kita zaman dulu pun begitu. Di kampung-kampung masih ada. Kalau ada orang meninggal, tetangga sekeliling itu ada yang bawa beras, ada bawa telur ayam. Nanti di dapur itu mereka buat dapur umum. Jadi aslinya jangan menyusahkan. Sekarang beberapa masjid sudah buat, alhamdulillah, diumumkan kepada bapak ibu nanti malam kita akan takziah, supaya jangan membawa, jangan repotkan sohibul musibah, maka kita bawakan makanan. Begitu yang sunnah. Adapun orang miskin sampai ngutang bubur kacang hijau,
Karena kedatangan kita ikut berdosa. Adapun anaknya kaya, pulang dari kampung, dari Jakarta ke kampung. Kepada jamaah sekalian, ini sudah kita sediakan nasi kotak sebanyak 1000, maka dia mesti pidato dalam 2-3 patah kata. Jangan kalian takut memakan ini, karena ini bukan harta warisan yang belum dibagi, ini bukan pulang ngutang, ini memang asli dari anaknya yang sukses di ibu kota. Apa kalian nggak tahu kalau saya ini kaya? Makanlah, makan. Nah, adapun 7 hari dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam sahabat Nabi tak ada, tapi ada dalam tabi'in. Orang yang jumpa sama Nabi namanya sahabat, yang jumpa dengan tabi'in yang jumpa dengan sahabat namanya tabi'in, namanya Imam Atha. Kata Imam Atha dari kalangan tabi'in, yustahabbu an yutasaddaqa lahu, dianjurkan keluarganya bersedekah makanan untuk orang meninggal itu, karena orang meninggal itu diuji selama 7 hari. Bukan ayat, bukan hadis. Jadi kalau ada orang bersedekah 7 malam untuk yatim, fakir, miskin, dipakainya pendapat tabi'in. Yang setuju ikuti, yang tak setuju tak usah buat. Bukan ulama kaleng-kaleng. Imam Atha ada di dalam nih, saya tak ingat halaman berapa, buka-bukalah nanti dapat lingkar. Oh, ini yang dibilang Ustaz Somad kemarin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa pandangan Ustaz tentang keterangan yang ada dalam kitab Al-Majmu' Salam Hazard jilid 5 halaman 27 yang menyatakan qala ashabuna wa tuqrahu at-ta'ziyatu ba'da salasah. Para sahabat kami, para fuqaha mazhab Syafi'i mengatakan dan makruh takziah setelah 3 hari. Bagaimana pendapat tersebut dikaitkan dengan tahlilan? Tukrahu makruh, bukan haram. Itu yang pertama, perlu dipahami istilah. Kenapa tukrahu? Litajdidil huzni, karena memperbaharui kesedihan. Sebenarnya 3 hari itu dia sudah mulai agak tenang hatinya. Tiba-tiba datang jamaah, semakin sedih. Akhirnya luka lama berdarah kembali. Luka lama berdarah kembali itu bukan orang yang habis sunat ngejar layang-layang, bukan. Nah, inilah dia yang sudah mulai hatinya terobati, tiba-tiba tajdid, diperbaharui kesedihan. Itu yang tak boleh. Adapun memberikan hiburan, memberikan sedekah, maka kalau dia laksanakan. Tapi kalau katanya tuhramu, tunha, dilarang, diharamkan. Jadi orang yang bersedekah 7 malam, kalau tidak mau dibuat di rumah, antarkan ke panti asuhan. Potongkan ayam, kambing, kasih ke panti asuhan. Di rumah tak usah dibuat. Untuk kalau memang mau ngotot, mau mengamalkan fatwa Imam Atha tadi. Cuman masalahnya rakyat masyarakat ini mau melakukan perbuatan karena fatwa Imam Atha dari kalangan tabi'in, atau karena takut dituduh tetangga nggak sayang orang tua. Nah, ini kamu nggak muat 7 malam? Enggak, anak durhaka. Makanya beramal itu dengan ilmu. Kalau Ustadz Somad sampai berapa malam? 2 tahun nggak berhenti-berhenti. 2 tahun. Mak saya meninggal sudah 2 tahun, tetap membagi sembako 200 paket setiap tanggal 1 sampai hari ini. Karena menurut saya itulah yang bisa mengobati hati. Kenapa Ustadz ceritakan? Ustadz kan riak, saya mau ngajak jamaah. Yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Hanya Ilham dan kasih. Boleh memandikan jenazah dengan air zam-zam. Minum aja kita susah. Dia mau mandi. Ma'u zamzam 5 syuribalah. Air zam-zam itu diminum sesuai dengan niat apa dia diminum. Diambil air itu, disiramkan ke kepala karena orang itu ada sakit kepala.
Coba tengok apa doa minum Zam-Zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in. 3. Ilmunya luas, rezekinya lapang, penyembuh dari segala macam penyakit. Diminum atau diusapkan atau disiramkan. Tapi kalau dimandikannya otomatis digosokkannya ke kemaluannya, cebok dia. Maka cara penyembuhan diminum atau diusapkan, itu saja. Lebih daripada itu, lebih baik bawa ke kampung halaman orang di kampung mau minum air Zam-Zam. Begitu inginnya dia minum air Zam-Zam. Apalagi sekarang susah mau umroh. Nah, jadi kalaupun mau menghilangkan sakit kepala, siramkan saja sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang ditanya tentang namanya siapa ya? Mimpi saat tidur menurut Islam. Saya pernah mimpi ketemu Ustaz Abu Somad. Ceritanya apa? Di tepi sawah. Kemudian Abu Somad meminta saya untuk menghafal surah Al-Mulk, Tabarak. Bagaimana cara saya menyikapi mimpi tersebut? Kitab yang paling bagus untuk mimpi namanya Tafsir Ahlam. Tafsir Ahlam, tafsir mimpi. Penulisnya namanya Ibnu Sirin. Ibnu Sirin. Namanya Tafsir Ahlam. Coba cek di internet sudah ada bahasa Indonesianya atau belum. Kalau belum ada, download PDF-nya. Cari anak pondok, baca kitab Tafsir Ahlam. Bermimpi dengan ulama dalam Tafsir Ahlam supaya mengikuti ulama itu. Saya pernah bermimpi dengan Habib Anis yang punya ijazah Simtud Duror. Dalam mimpi itu saya datang ke masjid. Di dalam masjid itu sedang pembacaan Maulid Simtud Duror. Nampak saya beliau dari jauh, wajahnya bercahaya. Saya cari di Tafsir Ahlam, apa arti melihat ulama? Supaya kita mengikut ulama itu. Smiling of Habib. Habib yang tersenyum, susah membayangkan wajahnya marah. Habib Anis dari Solo. Lalu kemudian mimpi tentang tanaman, menunjukkan bahwa tidak boleh putus asa karena tanaman setelah kering, layu dan mati akan tumbuh sesuatu yang baru. Tanaman, sawah, padi, pecah bijinya, tumbuh kuning, berbuah, layu, kering, mati, tumbuh yang baru. Menunjukkan harus selalu positif. Apa tadi kelanjutan mimpi? Mimpinya berepisode ini. Diminta untuk menghafal Surat Al-Mulk, hadis dari Abdullah ibnu Mas'ud, 30 ayat dibaca malam menyelamatkan dari azab kubur. Itulah dia, tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kalau dibaca surat Al-Mulk itu kita sadar kenapa aku masih hidup sampai hari ini. Alladzi khalaqal mauta, Allah menciptakan mati. Wal hayata, Allah menciptakan hidup. Kenapa aku bisa hidup tak kena Covid? Kalaupun kena tak jadi mati. Bukan karena hebatnya obat, tapi karena liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah masih memberi kesempatan untuk beramal. Wallahu a'lam bishawab. Apa hukum azan di waktu bulan? Azan dan kualitas sholat. Nabi mengazankan anak Sayyidatuna Fatimah, namanya Sayyidina Al-Hasan, adiknya Sayyidina Al-Husain, adzanas shalah. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Statusnya kata Imam Tirmidzi hadisun hasan. Bunyi azannya adzanas shalah. Hayya 'alas shalah. Mentang-mentang anaknya lahir jam 5, as-salatu khairum minan naum. Enggak, tetap azan biasa.
lahirnya diazankan. Kata Syekh Said Sabiq, anak laki-laki anak perempuan sama, azan telinga kanan, iqamat telinga kiri, hukumnya sunnah, tidak wajib. Jadi bapak ibu yang anaknya dulu tidak diazankan, pulang dari sini jangan diazankan lagi. Pulang dari sini kau sebentar. Wow, apanya ayahnya gitu? Dulu semester 3. Kalau lahirnya diazankan, kalau waktu datang ke dunia ini diazankan, maka saat melepas perginya pun diazankan juga. Qiyas. Dalam Quran tak ada, dalam hadis tak ada, dalam qiyas ada, tapi hanya sebagian dari kalangan mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i. Sebahagian jama'atun minas Syafi'iyah, sekelompok ulama mazhab Syafi'i, bukan Imam Syafi'i, bukan mazhab Syafi'i secara keseluruhan. Ada Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, ada ulama mazhab Syafi'i berijtihad mengikut manhaj metode Imam Syafi'i. Sebahagiannya mengatakan kalau saat lahirnya datangnya ke dunia ini diazankan, maka saat perginya pun juga diazankan. Dalilnya apa? Qiyas. Quran, hadis, ijma', qiyas. Sikap Ustadz sendiri, saya hadir di pemakaman, ada orang mengazankan di situ, tidak saya larang karena ada ulama mazhab Syafi'i. Tapi saya tidak pula menyuruh begitu pemakam azankan, karena ini bukan perkara yang disepakati dalam mazhab. Wallahu a'lam. Saya mau bayar hutang, tanah, harganya naik juga seperti harga yang pertama. Kenaikan harga dilakukan sepihak kedua. Mana yang saya bayar? Harga pertama atau harga yang naik sepihak? Saya beli tanah bapak harganya 100 juta. Tapi karena saya baru punya uang 50 juta, maka saya bayar setengah 50 juta. Berarti saya berutang berapa? 50. Utang saya 50. Buka surat Al-Baqarah ayat 282. Satu halaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kalian menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai waktu tertentu, faktubuh, tulislah. Waliyaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah diangkat seorang penulis yang adil. Wala ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah, janganlah penulis ini enggan untuk menulis seperti yang sudah diajarkan Allah. Wastashhidu syahidaini min rijalikum, angkatlah 2 orang saksi laki-laki. Illam yakuna rajulaini, kalau tak ada saksi 2 orang, farajulun, 1 orang. Manusia itu yang dipegang cakapnya, kalau kambing yang dipegang talinya. Kalau manusia tak bisa dipegang cakapnya, ikat dia pakai tali. Dulu kau kan janji harganya 50, 100 aku utang 50, membayarnya tanggal 1 Mei tahun 2022, itulah dipegang. Itulah maka mesti ada saksi, karena kalau tak ada saksi dia akan ngeles, dia akan ngeyel. Maka perlunya ada saksi. Dipakai mana? Dibayar pakai akad yang pertama, kecuali ada kesepakatan lain. Hutang dibayar menurut harga emas, beda. Kalau saya ngutang ke bapak atau bapak ngutang ke saya, lebih bagus dibayar menurut harga emas. Kenapa? Karena duit kertas tak ada nilainya. Negara boleh mencetak kertas sebanyak emas di suatu negara. Kalau di negara Kesatuan Republik Indonesia ada 1 ton emas, maka negara ini hanya boleh mencetak sekian ribu juta lembar. Karena emas tak bisa dibawa berkeliaran, pemalsuan, banyak perampok.
maka dikeluarkanlah pengganti emas, itulah dia uang kertas. Uang kertas tak ada harganya. Itulah makanya zaman Nabi jual beli itu dua, pakai emas dan perak. Emas namanya dinar, perak namanya dirham, sedangkan yang pakai barang namanya barter. Kata orang Medan barter, sampai ke Bekasi barter. Jadi pakailah harga emas, walaupun kita tidak pakai emas, pakai. Kenapa? Karena inflasi, harga jatuh terus. Dulu saat kami ke Mesir, beasiswa saya 162 pon. 162 pon itu $50. Tahun 1998. Begitu saya ke Mesir lagi tahun 2017, gonjang ganjing politik, $100 menjadi 1.900 pon. Coba kalau dulu saya ngutang 98 pakai uang, dibayar lagi, tak ada harganya. Nah, itulah pentingnya pakai nilai. Ini saran dari saya, pakai nilai emas. Saya yakin itu tadi bapak yang minta naik itu karena dia udah hitung-hitung, wah ini rugi aku nih, kata. Cuma dari awal dia tidak jelaskan. Makanya dari awal itu mesti jelas supaya tidak konflik. Agama datang untuk menjaga hifzul aql, menjaga akal. Maka haram pakai narkoba, rusak akal. Hifzun nafs, menjaga nyawa, maka tak boleh membunuh. Hifzul ard, menjaga harga diri, maka tak boleh caci maki, sumpah serapah. Hifzul mal, menjaga harta, maka tak boleh tipu daya, bohong. Hifzul din, menjaga agama, maka tak boleh menista agama, murtad dan lain sebagainya. Datangnya agama Islam ini untuk menjaga. Tapi banyak orang kalau sholat ikut Allah, puasa ikut Allah, tapi kalau janji utang piutang, aku lebih pandai daripada Allah. Berarti belum syar'i. Udkhulu fis silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara total. Dari mulai sholatnya, ibadahnya, muamalatnya, munakahatnya, siasahnya, politiknya, Islam. Wallahu a'lam. Sholat itu boleh tak diqadha? Sholat itu ada 3. Usolli fardal maghribi salasa raka'atin adaan tunai, cash nanti. Yang kedua, usolli fardal maghribi salasa raka'atin i'adatan, sholat yang diulang. Mana contoh sholat yang diulang? Habis selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, gatal siku. Pas digaruk, ditengok, rupanya kulit ikan mas sebesar ujung kelingking. Berarti waktu wudhu tadi tidak kena. Maka kalau tidak kena, berarti wudhunya tak sah. Kalau tak sah, berarti sholatnya mesti diulang. Namanya sholat i'adah. Pertama sholat ada, yang kedua sholat i'adah, yang ketiga sholat qadha, sholat yang diganti, mengganti sholat. Ibu biasa sholat asar berjamaah, habis asar berjamaah pengajian, habis asar berjamaah ngantar anak, habis asar berjamaah jemput anak, habis asar berjamaah arisan. Lalu kemudian suatu hari tidak berjamaah, merasa sudah sholat, sampai selesai maghrib baru ingat, aku tadi lupa sholat asar. Maka sholat asar itu tadi mesti dilaksanakan. Melaksanakan sholat itu disebut dengan qadha namanya. Kapan waktunya diqadha? Bisa setelah maghrib tuh. Usolli fardal asri arba'a raka'atin qadha'an. Aku sholat asar mengqadha, mengganti. Kalau tidak, bisa juga waktu asar besok. Habis sholat asar, sholat 4 rakaat, mengqadha asar. Tapi jangan dibuat di masjid, nanti dikatakan orang aliran sesat. Berbisik orang habis sholat. Aku tengok tadi ibu di sebelahku itu sholat ba'diyah asar 4 rakaat. Sesat ibu itu sekarang sejak ikut pengajian Ustaz Somad. Jadi sholat ada 3, adaan, i'adatan, qadhaan. Sholat qadha bukan boleh, wajib. Tapi jangan gara-gara qadha ini lalu mudah-mudah saja meninggalkan sholat.
Gara-gara pesta nikah anak qadha. Dipasang makeup jam 11. Bersalam-salaman dengan tamu jam 6. Oh, jam 11 mana ada sholat zuhur jam 11? Jam 6 udah mau maghrib. Asar sama zuhur tak sholat. Pas ditanya, kok tak sholat zuhur sama asar? Darurat. Kata Ustaz Somad bisa diqadha. Saya tak tanggung jawab itu. La kafarata laha illa dzalik. Salat yang ditinggalkan dulu tidak bisa ditebus dengan apapun kecuali dengan salat juga. Salat yang tinggal itu wajib diqadha. Puasa bisa dibayar pakai duit. Salat tak bisa bayar pakai duit. Mana ada puasa bisa dibayar pakai duit, Pak Ustaz? Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir, fa'iddatum min ayamin ukhar, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tak sanggup karena tua renta 70-80 tak sanggup, maka membayar fidyah. Fidyah itu beras. Tak bisa pakai beras, bisa pakai duit. Tak bisa pakai duit, pakai beras. Dua-dua tak bisa, dia menerima. Nah, itu hebatnya orang Islam. Sanggup bayar zakat fitrah, bayar. Tak sanggup bayar zakat fitrah, menerima zakat fitrah. Islam ini luar biasa. Ini tentang masalah mengqadha salat. Bagaimana cara mengganti salat yang tinggal? Dua cara. Yang pertama, langsung waktu ingat tuh. Yang kedua, diganti ditunggu waktunya besok. Jadi kalau asar tadi, langsung setelah maghrib. Atau ditunggu asar besok. Aku setelah maghrib aja langsung, Pak Ustaz. Kenapa tak tunggu asar besok? Ya kalau hidup aku lagi, kalau mati. Berapa sholat yang kau tinggalkan? Ya sejak akil balik lah, Pak Ustaz. Hah? Akil balik umur berapa? 10 tahun. Ikut pengajian kapan? Baru tadi, Pak Ustaz. Umur berapa? 40. Berarti 30 tahun tinggal. Jangan gara-gara ini lalu menghilang ibu. Ibu yang Jumat lalu kemana, yang duduk di barisan? Dia ambil cuti mengqadha sholat 3 tahun, Pak Ustaz. Sholat yang tinggal itu diganti bukan dengan cara dirapel, bukan. Tapi setiap selesai satu sholat diqadha sekali qadha. Habis sholat maghrib qadha sekali. Habis sholat isya qadha sekali. Habis sholat subuh qadha sekali. Habis sholat zuhur qadha sekali. Habis sholat asar qadha sekali. Sekali saja. Berapa tahun? Sesuai berapa tahun yang ditinggalkan. Jadi kalau 10 tahun, qadha 2021, lunas 2031. Kalau meninggal tahun 2025, alhamdulillah, pemutihan. Lunas. Kalau kita bermazhab Hanafi, terus ada ustadz bilang mazhab Maliki dalam bertayamum, apa boleh kita ganti-ganti mazhab sesuai dengan keadaan emergensi? Ini pertanyaannya, pertanyaan berilmu, karena cerita tentang campur mazhab, namanya talfiq. Karena di rumah sakit emergensi, ruang ICU tidak bisa pakai debu, tak bisa sampai ke siku, dipakainya mazhab Maliki. Cukup dengan batu dan hanya sampai ke pergelangan tangan. Boleh, karena dia tidak bercampur dengan sholat. Tayamumnya mazhab Maliki, sholatnya mazhab Syafi'i. Boleh. Lalu yang tak boleh campur mazhab itu bagaimana, Pak Ustaz? Dalam satu ibadah dicampurnya. Dalam satu ibadah. Tayamum dengan sholat satu ibadah atau dua ibadah? Dua ibadah. Tayamum lain, sholat lain. Apalagi darurat. Yang tak boleh ini dalam satu ibadah dicampurnya 2-3 mazhab. Contoh, cara mengambil wuduknya Syafi'i, cara membatalkannya pindah dia ke Maliki. Tak boleh. Cara wuduk Syafi'i, air ambil sedikit, sapu kepala, ambil sedikit, sedikit aja. Cara wuduk Syafi'i. Pergi dia undangan ke hotel. Sampai di hotel,
Barakallahu lakuma. Kena ujung jari pengantin. Menurut mazhab Syafi'i batal apa tak batal? Batal. Cara wudhu dia tadi kan mazhab Syafi'i, maka membatalkannya juga pakai mazhab Syafi'i, berarti sudah batal. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Nanti kalau tak saya hidupkan lampu, nampak di rekaman tuh muka saya hitam. Cara wuduknya tadi pakai mazhab Syafi'i. Maka menurut mazhab Syafi'i, kalau dia bersentuhan dengan perempuan, wuduknya batal. Tiba-tiba setelah selesai dari acara di hotel tuh, pergi dia Masjid Ar-Rahman, sholat dia. Ditanya kawannya, wuduk kau kan sudah batal tadi. Aku pakai mazhab Maliki, bersentuhan kalau tak bersyahwat tak batal. Ini tak boleh. Kenapa tak boleh? Karena dia mencampur dua mazhab dalam satu ibadah. Cara wuduknya Syafi'i, cara membatalkannya dia pindah ke Maliki. Adapun ibadahnya berbeda, boleh. Pindah mazhab, beda ibadah, boleh. Yang tak boleh itu berpindah ke lain hati. Apa manfaat membaca surat Al-Waqiah? Siapa yang membaca surat Al-Waqiah, maka dia dijauhkan Allah dari faqah. Faqah itu di atas miskin. Selalu dikatakan miskin papa. Pernah dengar kata miskin papa? Tak pernah. Di atas miskin lagi. Dijauhkan Allah dari miskin. Yang jadi masalah hadis itu dhaif. Hadis yang paling tinggi sahih. Di bawah hadis sahih hasan. Di bawah hadis hasan dhaif. Di bawah hadis dhaif maudhu. Ada sekelompok orang tidak mau mengamalkan hadis dhaif. Asal hadis itu dhaif, jangan amalkan. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi afdatu. Dhaif. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Dhaif. Membaca surat Yasin untuk orang meninggal dunia, iqra'uha ala mautakum, dhaif. Siapa yang baca surat Al-Waqiah, dijauhkan Allah dari miskin papa, miskin susah melarat, dhaif. Tidak mau dia mengamalkan hadis dhaif. Saya termasuk mengikut ulama yang membolehkan mengamalkan hadis dhaif. Yang Ustaz ikut siapa? Imam Nawawi. Ajma'al ulama ala jawazil amali bil hadis dhaif. Ulama ijma' bahwa boleh mengamalkan hadis dhaif. Boleh mengamalkan hadis dhaif. Jadi kalau diamalkannya surat Al-Waqiah ini boleh, tak salah. Kalau kita ingin ada berkeinginan bisa Allah mempermudahkan hajat kita. Yang memudahkan itu bukan Waqiahnya, Allah. Lalu kenapa Allah mudahkan dengan surat ini? Karena surat Al-Waqiah mengingatkan kita tentang hari kiamat, tentang kematian. Begitu dibacanya lalu kemudian hatinya takut kepada Allah. Tak jadi dia curang, tak jadi dia bohong, menjadi orang jujur, amanah, semangat dia. Jadi kalau ada orang bertanya, apa logikanya dengan membaca surat Al-Waqiah dia tidak miskin? Karena dengan setelah membaca surat Al-Waqiah dia bangkit semangat. Apa hubungan sholat duha dengan rezeki? Karena orang yang sholat duha pasti bangunnya sebelum subuh. Pasti dia bersemangat. Jadi kalau dikatakan logika, logis, masuk akal, ajaran Islam ini masuk akal. Tak masuk akal Pak Ustaz, berarti akal kau tutup. Sulitkah bagi Allah? Tidak. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Tak ada yang sulit bagi Allah. Apa hukumnya kita umat Islam melayat ke rumah non muslim kalau ada tetangga kita tidak Islam, meninggal dunia dia, kita ikut berbela sungkawa duka cita, maka kita sekedar ikut duka cita tanpa ikut ritual. Jangan ikut misa, jangan ikut ibadah, jangan ikut kegiatan agamanya. Datang kita ke situ, aku ikut berbela sungkawa atas meninggalnya bapakmu karena dia sama aku baik dulu. Kalau ada utang dibayar apa tidak? Bayar. Ampun anggap lunas. Alhamdulillah Pak Ustaz, berbeda agama kami lunas. Kata siapa?
Nabi SAW meninggal. Meninggal Nabi, baju besinya tergadai. Wadir'uhu marhunatun inda yahudiyin bisalathina sa'an min tamrin. Baju besi Nabi tergadai di tangan orang Yahudi tak Islam, karena Nabi meminjam 30 sok. 30 sok kali 3 kilo sama dengan 90 kilo gandum. Itu menunjukkan Nabi ada interaksi sosial dengan non-muslim. Dibayar. Silaturahim tak putus. Ummi matat, emakku mati, kata Asma. Asma itu sahabat Nabi, ipar Nabi, saudara Aisyah. Lain emak, sama-sama ayahnya Abu Bakar Siddiq. Emak Asma tak Islam. Datanglah emaknya yang tak Islam ini menjumpai Asma di Madinah, dari Makkah 500 km. Afa asiluha, boleh aku silaturahim dengan yang tak seagama? Kata Nabi, silakan silaturahim. Afa utiha, boleh aku beri dia hadiah? Silakan. Berkirim makanan boleh. Makanan kita dia makan, makanan dia, makanan kita dia makan, makanan dia tengok dulu. Kalau kue kaleng makan, kalau bubur ayam ada ikhtilaf nampaknya ibu. Nah memang namanya bubur ayam, tapi bekas memasak tuh kan belum disama. Baru ingat, oh iya, tadi tuh ingat ayamnya. Nah jadi insya Allah kita karena sudah terbiasa bertetangga dengan non-muslim, itu sudah lazim biasa. Kalau di Medan orang undangan pesta dibuat ada 2 tenda. Tenda makanan Islam, tenda makanan tak Islam, karena bertetangga dengan kawan yang tak Islam. Jadi kalau kita datang undangan, ya datang, jangan ikut ritualnya. Datang, makan sini. Jangan makan sini, singgah pula sini. Kau kenapa situ? Sikit aja Pak Ustaz. Oh lain. Jangan ikut ritual. Sekedar cukup bela sungkawa, menunjukkan bahwa kita bertetangga baik, berkawan baik. Islam ini tidak mengajarkan membunuh orang hanya karena berbeda agama. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau mereka yang tak seagama denganmu itu tidak memerangimu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusirmu dari kampung halamanmu. 2 syaratnya. Dia tidak memerangimu, dia tak mengusirmu dari kampung halamanmu. Anta baruhum, kau buat boleh baik, buat baik sama dia. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adil. Kalau dia tidak mengusirmu, dia tidak memerangimu, kau boleh bersikap adil dan berbuat baik kepada dia. Ini ajaran Islam. Ajaran Islam itu asal tak sama agama, pancung kepalanya, larikan kompornya. Islam ini agama yang berlapang dada menerima perbedaan. Wala ana abidun ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum waliyan. Itulah kaji kita petang ini. Ada kertas susulan? Habis. Mudah-mudahan yang kita lakukan petang ini diridhai Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai amal saleh. Jika seorang ibu melahirkan pada bulan Ramadan, nama anaknya laki-laki Ramadana, perempuan Ramadhani. Tak ada di sini, saya aja nambah. Tentu dia tak bisa puasa. Dia sudah berniat untuk mengqadha, membayar fidyah. Namun beberapa tahun kemudian ternyata dia lupa, belum dia laksanakan. Jika terjadi hal seperti ini, apakah berdosa? Apakah masih diterima Allah jika dilakukan kembali? Ini bulan Ramadan, waktu dia hamil. Ini bulan Ramadan, maka dia mesti mengqadha puasanya itu sebelum lewat Ramadan berikut. Kalau lewat Ramadan berikutnya ke Ramadan yang satu lagi, maka dia kena denda karena lalai. 1 qadha sehari, 1 qadha plus 1 fidyah. 1 fidyah 1 mud, 7 on setengah. Tapi jangan betul-betul kasih 7 mud setengah, karena 1 mud di situ maksudnya 1 makanan. Mana ada orang makan nasi aja pakai kecap? Tak mungkin. Kasihlah lauknya, kasih 1 mud plus lauk pauknya untuk makan sehari. Makan pagi, makan siang, makan malam. 7 on setengah itu kalau udah kuat udah 3 kali tambah tuh. Jadi bukan berarti kalau sudah tinggal setahun lalu kemudian istighfar selesai. Anak ibu berapa? 10. Tinggal yang lalu cincailah itu Pak Ustaz. Oh tak bisa begitu.
Hitung. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya melaksanakan puasanya. Mak saya tanya, mak, waktu mengandung aku dulu berapa hari mak tak puasa? 30 hari. Karena kau dalam perut kuasi sakit-sakit aja. Aku pun ikut sakit gara-gara kau. 30 hari tak puasa. Waktu menyusukan berapa hari? 30 hari. Menyusukan 2 tahun, 30 hari. Jadi untuk saya 90 hari dia tak puasa. Saya tanya, sanggup tak mak mengkodok? Waktu itu umurnya 70. Sanggup tak mengkodok? Sanggup. Kodok. Kalau tak sanggup, ku bayarkan fidyah. Kata dia sanggup. Dia meninggal hari Senin sesudah makan sahur. Tak tinggal puasa Senin Kamis. Umur 70. Waktu itu kodoknya udah lunas. Sudah hitung-hitung 90 saya, 90 adik saya, kami adik-beradik 2, udah habis sudah lunas sudah, saking lamanya dia puasa sunat. Terus puasa sunat. Sehat walafiat. Naik angkot ke pasar Ramayana. Asal belanja sehat. Perempuan yang mengandung anak atau menyusukan anak tidak sanggup berpuasa, 3 mazhab. Mazhab yang pertama mengatakan qadha saja, tak bayar fidyah. Mazhab kedua mengatakan bayar fidyah saja, tidak qadha. Saya pakai mazhab yang ketiga, mazhab Syafi'i. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Saya ulang sekali lagi. Kalau dia tak puasa karena dirinya, qadha saja. Tapi kalau dia tak puasa karena dirinya dan anaknya, maka dia kena 2, qadha dan fidyah. Ibu sehat, kata dokter. Sehat saya, bu dokter, sehat. Cuman anak ibu ini ku tengok lemas, kritis. Maka dia pun makan karena takut anaknya itu lemas. Maka dia kena 2. Dia qadha dan bayar fidyah. Oke. Si ibu tadi dia tak puasa karena anaknya. Maka dia ikut mazhab Syafi'i, mengqadha dan bayar fidyah. Ternyata sudah lewat Ramadan ini ke Ramadan berikutnya, kena dia 3. Qadha, fidyah karena anak, fidyah karena lalai. Apakah kalau bertambah Ramadan berikutnya bertambah fidyahnya? Tidak. Fidyah hanya bertambah karena sekali saja. Tidak langsung bertambah, habislah beras kita. Ini tentang masalah membayar fidyah. Kalau mau kurban harus sudah akikah dulu? Tidak. Tak ada hubungan akikah sama kurban. Akikah saya itu adalah amal ayah saya. Adapun kurban saya itu amal saya. Saya ulang sekali lagi. Akikah saya itu amal ayah saya untuk saya. Sama nanti kalau anak saya lahir, amal saya untuk anak saya. Tapi kurban itu amal saya. Kurban itu amal saya. Maka tak ada hubungan. Keheran saya sampai hari ini orang, bapak tak kurban, aku belum akikah. Tiap tahun itu aja alasannya. Upaya tak mau keluar duit. Pandai deh. Ibu yang belum akikah boleh mengakikahkan dirinya. Saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Dalil hadis Nabi. Aqqa an nafsi ba'da ma bu'itsa nabiyan. Nabi mengakikahkan dirinya sendiri sesudah jadi nabi. Berarti sudah 40. Kalau ada di antara ibu yang tidak akikah dulu kecil, mau akikah sekarang, beli 1 kambing, masak. Hari Jumat bawa ke sini. Insyaallah kita doakan. Tapi tak bisa kami ayun pakai marhaban. Gantung sini patah. Kalau sholat mengikuti imam baca ayat pendek, apakah kita mengikutinya juga? Imam membaca Al-Fatihah, kita diam. Rakaat pertama baca iftitah. Setelah amin, baru kita baca Fatihah sebagai makmum. Habis baca Al-Fatihah, diam, dengarkan ayat. Mazhab Syafi'i. Saya pakai mazhab Syafi'i. Imam membaca ayat, kita membaca Al-Fatihah. Kalau ternyata imam itu imam supir Medan, koncang 120 kilo, kita baru kita baru iyyaka na'budu wa iyyaka Allahu akbar, ikut.
ikut dia. Kenapa? Al-imamu junnah, imam itu penanggung jawab. Qiraatul imam, qiraatul makmum. Bacaan si imam itu mengcover bacaan makmum. Itulah kaji kita pada petang hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami, wa taubatan qablal maut, berikan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika nanti amal kami dihisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.